Halo, selamat pagi, Selamat Ahmad. pagi, Pak. Kita nunggu yang lain dulu ya. Tolong Iya, Pak. di-ping teman-temannya. Oke, Pak. Baik, Pak. Udah segini aja ya. Ya udah kita mulai ya. Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Masih pagi sih tapi udah mau siang juga. Ya udah sama aja lah. Oke, sebentar. Oke, saya absen aja ya. Ahmad ada, Panana ada, Muhammad Gazi,
Muhammad Gaji nggak ada. Nana Ahmad Haba itu doang ya. Oke. Haba hadir. Sekarang tanggal 30 ya. Oke. Sebentar ya. Absen. Oke. Oke, saya sudah absen. Ya, sekarang kita pertemuan ke-12. Nah, kalau dari akademik itu harusnya bulan Juli akhir, Juli awal, Juli awal itu sudah UAS. Jadi ini sisa 2 pertemuan lagi. Pertemuan 13 dan pertemuan 14. Ya, entar di awal Juli kalian langsung UAS. Oke. Oke, selanjut aja. Pertemuan ke-12 ini kita tentang menjelaskan tentang bagaimana menyediakan web server di SPBRIP. Sebenarnya konsepnya itu sama saja kayak kita install di PC juga. Common lah maksudnya. Hanya bedanya di OS SPBRIP. Itu aja. Ya. Kan kemarin kita udah membahas tuh yang Arduino. Nah, sekarang kita lebih ke SPBRIP. Oke, saya lanjut saja langsung. Nah, sebelum kita menyediakan menginstal web server kita, web server yang akan kita gunakan itu web server Apache. Ya, kita terlebih dahulu harus melakukan update. Dan update ini sifatnya common. Maksudnya kenapa saya bilang common? Setiap kita mau melakukan instalasi apapun di Debian, itu kita harus melakukan update. Nah, sudo apt update artinya di saat kita mengklikkan sudo apt update, nanti informasi semua package yang ada di repository akan tercatch oleh kita. Ya, nah, teman-teman harus tahu apa itu tercatch. Tercatch itu adalah artinya tercatat atau diingat secara sementara. Ya, artinya ketika kita sudah update, misalnya katakanlah repository itu sudah diupdate, ditambahkan sebuah package. Nah, kalau kita update, kita pindahkan ke ini, otomatis nanti kita bakal tahu, oh ya di sana itu ternyata udah ada package yang baru loh. Nah, kita tercatch, kita simpan di memori sementara. Nah, ini sifatnya bisa temporary, sifat sangat temporary. Jadi kalau kita katakanlah kita restart server kita, nah yang udah kita dapat informasi tersebut akan hilang. Oleh karena itu, mostly semua orang saat melakukan instalasi di awal, apapun package yang mau diinstal, dia harus melakukan command sudo apt update. Tujuannya apa yang tadi saya bilang? Untuk menggather informasi dari repository, dan kemudian dia akan menangkapnya secara sementara. Dan ya, oke. Nah, gimana dicatat di memori? Itu gunanya memori. Ya. Oke, sudah menjalankan komen ini. Nah, ini sih saya udah jalanin sih. Tapi ini saat pertama itu harus terhubung ke internet. Ke internet ya. Sebentar.
Oke, jadi nah kenapa harus pakai sudo? Karena kita bukan root. Nah, jadi sudo itu adalah suatu command yang jadi si sudo ini adalah suatu command di mana kita bisa menggunakan hierarki atau kekuasaan dari root ya. Nah, ini nggak semua account itu begitu kita jalanin sudo, misalnya kita buat akun baru, sudo nama saya Marwan, terus saya bikin sudo terus apt update itu belum tentu bisa. Jadi ini ada listnya. Jadi kalau mau nambahin usernya yang bisa memakai sudo ini ada listnya. Ya, sudoers nih. Sudoers, ingat saya sih. Aduh, permission deny. Nah ini memang punya. Nah untuk tambah permission deny yang tadi saya bilang, berarti dia nggak bisa di-read. Coba dia bisa di-read nggak ya? Nggak bisa. Nah, tapi kalau kita pakai sudo ini, harusnya sih bisa. Tapi agak lama. Oke. Nah, intinya kalau kita pengen buat user yang bisa pakai user si sudo ini ada di sini nanti. Kita tinggal tambah. Oke. Oh, udah saya tambahin yang punya saya bisa akses juga. Nah, oke ya. Oke, sudo seperti biasa komputer kalian harus terhubung ke internet. Nah, kalau kalian pakai VirtualBox atau apa, itu sebenarnya tinggal di NAT aja. Jadi di sini network adapter di NAT. Nah, NAT itu apa, Pak? Nah, NAT itu network, singkatan dari network ada translation. Jadi dia ketika kita menggunakan fitur NAT ini, otomatis jadi IP kita itu nanti ditransformasikan atau diubah secara otomatis oleh si NAT ini seakan-akan mempunyai IP yang satu subnet. Jadi makanya bisa berkomunikasi. Ya. Nah, dia tahu dia mana IP nanti gimana dia bisa berkomunikasi. Jadi nanti dia bakal cek perangkat network yang ada di sekitar dia mana aja yang jadi sifatnya bebas ya. Jadi dia bisa komunikasi ke semuanya perangkat network yang ada di komputer saya. Nah, saya ini kan meskipun VirtualBox saya default-nya dia berdiri sendiri atau localhost. Nah, tetapi kalau yang induk atau laptop MacBook saya ini itu tidak localhost. Dia terhubung ke internet. Nah, jadi nanti dia bakal broadcast. Misalnya kayak saya nih penggoogle.com nih, dia bakal broadcast. Nah, broadcast sampai ke internet yang ke komputer saya, induk saya. Karena komputer saya bisa menggunakan internet, ya dia pakai itu dari jalurnya dari situ. Ya. Nah, dia juga bisa ping ke mana saja. Ke komputer saya juga bisa. Ini saya tinggal cari aja IP saya. Tapi kita bebas saja lah. Intinya saya cuma menjelaskan yang ada data di sini ya. Oke, saya sudah update. Nah, dia ngupdate di mana Pak? Ya, di repository. Ya, ini agak lama. Saya bikin tab baru. Nah, ini dia kalau update. Sudah diupdate. Ya, nah begitu dia sudah menggeta informasi, mengupdate knowledge-nya, pengetahuan dia tentang si repo yang udah tercatat. Nah, repo itu apa? Repo itu adalah sebuah tempat penyimpanan
dari operating system, package-package yang ada di operating system. Nah, itu sudah ada di sini. Ya, sudah jangan deh, ini aja. PT. Nih di sini. Ini kalau Debian di sini. Jadi ingat teman-teman, Linux itu terbagi bermacam-macam, ya. Begitu juga Unix. Unix terbagi berbagai macam-macam. Ya, jadi kalau karena ini Debian, otomatis dia di sini petnya. Nah, kayak misalnya kayak CentOS, terus Red Hat itu nggak di sini. Dia di repo-nya di cat etc repo. Tapi karena ini Debian ya udah kita mainnya Debian konsepnya. Oke, tapi semua cara kerjanya itu sama aja, cuma beda-beda pet-petnya doang. Oke. Nah, ini dia. Dia bakal ngecek ke sini. Ke repository ini, media penyimpanan ini. Oke. Nah, kalau kalian mau cek ini bisa tinggal diklik aja. Nah, ini atau di copy aja. Kalau mau cek bisa. Nggak ada masalah. Nah, jadi dia bakal ngupdate dari sini informasinya. Tadi kan udah saya itu, abis itu dia tadi cerita ngapain? Suruh install Apache 2. Oke. Nah, seandainya kalian nggak mau pakai sudo, bisa. Bisa. Kalian cukup ke root sumin. Nah, ini saya agak lupa nih password yang di sininya nih. Sebentar ya. Bisa benar nggak? Saya lupa. Ah, ini kan benar kan? Saya lupa passwordnya saya install itu apa. Nah, ketika begini sebenarnya saya bisa saya ubah, tapi pakai single user itu beda lagi. Nanti kita makin jauh, ya. Makanya karena saya lupa passwordnya, nanti aja itu urusan saya, agak gampang. Jadi ini sudah tadi apt update, sekarang kita ke sudo, ya teman-teman, sudo get apt, sorry maaf, apt install Apache 2. Nah, apa bedanya? Ini kan Apache 2 min-y dan Apache 2 2 doang. Bedanya adalah ketik nanti ya kita jalankan Apache 2 contohnya ya, biar enak. Ini saya nggak ada min-y ya. Ini saya Apache 2. Yes. Ada yang chat ya? Halo? Oh, si Alto. Sebentar. Oke, sebentar tadi saya ada absen. Nih, bahas kerjaan. Aduh, kerjaan lagi. Sebentar ya. Saya tutup nih. Save. Sebentar. Aduh, sambil ini ya. Oke, jadi kalian tugas pertama kalian sebenarnya menghubungkan laptop VirtualBox kalian yang punya OS FTP ke internet. Itu sebenarnya. Sebentar. Kok nggak bisa dibuka? Sebentar ya. Ya udah nanti saya ingat deh. Saya ubah. Kalau nggak ingetin saya aja, aduh di WhatsApp. Oke, saya nggak tahu nih kenapa nggak bisa dibuka. Oh, bisa, bisa. Hanya nggak kelihatan. Aduh, aduh. Oke, ini kayak kita ada nambah
Siapa aja sih? Sama Mbak Hilda, Pak. Oh, Sinuela. Oke. Oke, Nuela di atasnya si Haba. Oke. Oke, saya save. Oke, udah ya. Hmm. Oke, nah ini dibilang saya udah install nih. Apache 2 nih. Ya kan? Nah, tapi jadi gini, Minie ini artinya dia akan mengforbid, nanti kan ada saya contohnya saya install apa ya? MariaDB udah. Bin. Coba ya. Dia jadi gini, Minie itu nanti tuh ada permission, ada confirmation ya. Karena ini saya udah install, nanti ada confirmation nih. Apakah Anda benar mau menginstal Apache 2? Jawabannya itu cuma dua option. Min Y at yes untuk Y, yes, N untuk no. Nah, ketika saya pakai komen yang min Y di sini, begini, artinya dia akan menjawab semua confirmation tersebut dengan huruf Y atau yes. Apapun, sebanyak apapun confirmation yang dibutuhkan. Itu. Jadi kalau saya bikin N, dia akan menjawab konfirmasi apapun no. Nah, ketika kita jawab no, otomatis instalasi akan berhenti. Oke. Ini karena saya sudah install ya. Ini saya sudah install nih. Dan di repository itu udah paling tinggi atau paling atas di repository tersebut. Ya. Jadi ingat, latest di sini belum tentu latest di keadaan normal. Maksudnya real life. Ya, itu tergantung dari repo itu sendiri. Kalau di dalam media repository itu yang paling latestnya itu ya udah dia bilang this is the new latest atau the newest version. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, setelah install itu otomatis itu nanti eh, kita udah bisa pakai web server kita. Itu udah by default udah ada. Nah, kayak gimana sih by default? By default ini begini. Kan cukup ketikkan localhost atau IP address si VirtualBox kalian, HTTP sama titik dua slash IP address kalian, atau kayak ketikkan HTTP titik dua slash localhost. Nah, ini sebentar ya. Nah, kayak gini. Nah, ini by default. Ya. Nah, jadi lokasi ini di mana sih lokasinya itu, filenya itu ada di sini teman-teman. Di lokasi path-nya ada di var www.html. Ya, ini dia file. Jadi by default dia bakal manggil index.html. Ya, ataupun sebenarnya semua file yang ada di sini di file www.html ini bisa dijadikan homepage web server kita. Nah, ini saya udah rubah nih kebetulan. Saya nggak pakai default lagi. Saya tambahin PHP. Jadi bukan pemrograman webnya ini sudah pakai PHP, bukan dari HTML. Saya buat itu namanya index HTML, index PHP. Ya, tapi sebelumnya itu kalian harus install PHP-nya juga, modul PHP dulu. Ya, modul PHP-nya ini nih, saya ini. Sebentar. PHP sebentar ya, apa di sini tadi? Nah, ini dia. Ini. Saya install itu dulu.
Oke, sesudah saya install, ini buktinya di atas sini. Nih, ini saya pakai mini nih. Jadi dia bakal jawab semua permission itu yes, 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 yes. Jadi saya nggak usah ketik-ketik ya, ya, yes, yes, yes lagi, capek. Oke. Nah, jadi saya udah install PHP juga di sini, makanya saya bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP di dalam membuat web server saya. Oke. Nah, sudah saya install, baru saya buat tuh bahasa pemrograman PHP tuh. Makanya di sini ada index.php. Nah, by default dia itu index.html yang seperti ini, yang tadi kita lihat, yang seperti ini. Nah, ini dia. Ini by default. Nah, kemudian karena saya pakai bahasa pemrograman PHP, saya install mode PHP tadi yang ini. Kemudian saya buat file index.php di sini. Sekarang kita lihat apa sih isinya index PHP ini. Nah, isinya itu yang di atas itu hello world. Nah, yang ini tanggal sekarang sama jam. Nah, yang ini PHP info artinya PHP tentang PHP modul saya yang saya install. Informasi tentang PHP modul yang saya install terkait versionnya, modulnya, dan lain-lain. Oke. Nah, sesudah buat seperti ini, waduh, oke, baru saya localhost juga tetap. Nah, saya buat localhost juga. Nah, otomatis dia bakal ke sini begini jadinya. Oke. Inilah di TPHP saya nih. Configuration-nya, semuanya tentang informasi tentang PHP saya lah. Ya, oke. Nah, ini dibutuhkan sebenarnya teman-teman kalau kalian bahasa pemrograman PHP, programmer web itu ini informasi PHP info ini dibutuhkan. Kalau kita pengen ngedit-ngedit, ini kan masih by default, ini bisa diedit. Tergantung sama kebutuhan. Ya, oke. Oke, terus. Nah, oh ini tadi ya, udah. Nah, sebenarnya ekstrim lagi itu, kalau kalian katakanlah mau mengakses, membuat web server kalian yang bisa terhubung ke internet juga itu bisa. Nah, detailnya ini bisa ikutin ini. Hanya ini saya udah coba. Aduh, masnya nggak usah di. Ya, ini. Nah, ini saya udah coba nih. Ini ada kekurangannya. Nah, kalau dia belum pakai, seandainya kalau komputer kalian pakai di home, di rumah kalian, mungkin kalian di sini ada yang pakai HP, koneksi di HP atau koneksi Flash Media atau XL macam-macam lah ya provider. Nah, konsepnya dia punya IP forwarding namanya, atau port forwarding. Nah, port forwarding ini ada semua. Jadi ketika kita connect ke suatu IP dengan port tertentu, maka itu akan di-forward, di-bypass langsung. Ya, itu namanya IP forwarding. Makanya dia bilang dibuka port 22. Jadi dia lewat port 22 nih ya. Nanti ketika nanti CSP BIP manggil lewat port 22, dia bakal bypass langsung ke IP public. Jadi nanti semua
yang dari publik mau akses ke web server dia. Jadi ketika ada yang manggil IP publiknya siapa namanya nih? IP publiknya khususnya di IndiHome untuk port 22, nanti dia bakal bebas ke sini, ke web server dia. Nah, kalau ini enggak, ini konfigurasi dia malas pakai sudo, jadi dia dia edit ya. Ini ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah nih, nama SQL ini udah nggak dipakai di SPBRP. SPBRP 3 udah nggak dipakai. Ya, sama 4 dan seterusnya. Dipakai itu MariaDB. Nah, jadi kalian harus install MariaDB. Jadi MySQL diganti MariaDB. Ya, MariaDB minus server. Tapi setelah kalian mengupgrade si SPBRP kalian. Kalau kalian menggunakan EPO yang waktu pas pertama kita ketemu itu nggak bisa. Jadi kau harus update. Nah, caranya gimana Pak? Update-nya gampang, cukup dengan 2 command. Nah, cukup pakai sudo sudo apt update. Nah, ini seperti biasa tadi sudah dijelaskan, dia akan menggetar informasi dari repo. Nah, sudah update baru upgrade. Ya. Dan lakukan ini, nanti kalian naik ke satu version sampai kalian lakukan lagi kedua kali sampai kalian naik ke version ini, version saya yang sekarang. Baru kalian bisa install sudo apt install MariaDB server. Ya, ini udah saya install sih. Nah, jadi ini. Oke. Ya, itulah ya. Oke, kalian sebenarnya sih dia udah bisa lah kalian ini. Tapi nanti kalian jangan nggak usah pakai yang di atas ini. Ya. Jadi cukup kalian sekarang fungsinya itu membuat localhost saja. Jadi kalau hanya ini bedanya dia koneksi web servernya ke database. Nanti ada dia mengkonfigurasi database. Oke, di sini. Oke, itu, nah, ini saya ada kasih bonus nih. Ini saya kasih bonus yang di YouTube ini. Sambil saya jelaskan juga. Itu kayak ini bisa dijadikan project pribadi kalian. Sebenarnya nggak mesti harus di punya SPBIP ya. Sebentar. Wait. Set iklan. Bentar ya. Saya stop dulu, saya lagi. Ya kelihatan ya. Tadi pakai Mozilla. Saya gede banget soalnya. Hai, kembali lagi di channel Otatik. Pada video kali ini, gue mau nge-share cara bikin server pribadi untuk rumah kalian. Video ini merupakan bagian dari series Raspberry Pi saya, di mana saya akan nge-share proyek-proyek yang menurut saya menarik sehingga kalian bisa mencobanya. Saya edit dulu. Nah, yang dia lakukan adalah, yang dia mau video ini lakukan adalah dia menjadikan SPBIP sebagai
kontrol atau memanage file server. Jadi dia mau buat file server ya, teman-teman. Istilahnya itu file server, tapi dia ini lupa atau nggak tahu kayak sih lupa dia. Jadi ini dia membuat file server. Nah, file server itu apa? Nah, file server itu bisa dibuat dari berbagai macam protokol. Nah, salah satu protokol yang tadi sudah kita lihat secara tidak sengaja itu adalah FTP, File Transfer Protocol. Mana sih tadi? Ya. Nah, ini yang tadi di sudo etc saya lupa, sebentar ya, sudo apt sudo harus ada pakai cat. Oke. Nah, udah muncul. Nah, jadi gitu, ada file server tuh macam-macam ya. Ada FTP, ada Samba juga, ada lagi beberapa saya lupa. Nah, tapi yang dilakukan adalah itu dia membuat media file transfer protocol. Beda dengan ini ya teman-teman ya, bedakan file transfer protocol dengan repository. Repository adalah tempat penyimpanan dari sebuah operating system package dan bisa menggunakan bagaimanakah file tersebut atau package tersebut bisa di share ke publik atau ke mana-mana menggunakan file transfer protocol. Jadi sangat berbeda definisi repository dengan file transfer protocol. Ya, FTP itu file transfer protocol atau file server ya. Jadi ketika kita ngomong file server itu ada banyak. Ya, FTP salah satunya dan yang dia lakukan ini adalah Samba. Nanti kalian tahu lah di dunia kerja, tapi kalian setidaknya udah tahu dulu itu Samba namanya. Jadi ada FTP, ada Samba. Nah, bedanya apa Pak? FTP sama Samba. Nah, kalau file transfer protokol FTP ini hanya menggunakan dari sisi protokol detailnya ya, dia tidak menggunakan file system format. Nah, sedangkan kalau Samba sampai ke level file system format, otomatis karena di sampai file system format, dia sangat cepat dibandingkan FTP. FTP cuma menggunakan protokol iskasi. Oke, seperti itu. Nggak apa-apa. Mana tadi? Ini dia. Dia menggunakan Samba. Nanti dia, ya tapi dia ini kayaknya sih dia cuman bagaimana men-encourage publik untuk tertarik dengan ide dia gitu. Jadi dia lebih ke situ, saya lihat. Oke. Sendiri. Oke, jadi maksud dari server ini apa sih? Server yang saya maksud di sini adalah local server. Jadi kalian hanya bisa mengakses server ini dari local network kalian. Kalau kalian nggak berada di rumah, server ini nggak bakal bisa diakses. Dan tujuan dari server ini adalah untuk memudahkan Anda untuk mengakses file-file kalian dari berbagai perangkat secara bersamaan tanpa harus cabut colok hard disk kalian. Dan sebagai bonus, kalau saya lagi di iPad dan mau nonton film-film yang ada di hard disk saya tinggal mengakses server tersebut dan langsung menonton film-film yang ada di hard disk tersebut tanpa harus mengcopy-copy file yang ada di hard disk ke iPad atau colok-colok hard disk ke iPad. Nah, jadi di sini bahan utamanya adalah Raspberry Pi 4. Di sini saya memakai Raspberry Pi 4 dengan RAM 4GB. Untuk membuat server pribadi, gue saranin memakai Raspberry Pi 4 dengan minimal yang RAM 2GB. Kenapa? Karena Raspberry Pi ini udah memakai prosesor yang cukup kencang, gigabit Ethernet, dan udah ada 2 USB 3.0. USB 3.0 ini akan sangat ngebantu, karena kita akan menyambungkan hard disk eksternal kita ke Raspberry Pi 4 lewat USB 3.0 ini. Nah, ngomong-ngomong hard disk, media penyimpanan yang saya akan pakai di sini adalah external hard disk dari Seagate berukuran 2TB. Di sini udah ada file-file penting yang sering gue akses seperti dokumen kerjaan, installer aplikasi, foto-foto, video, dan film-film yang udah gue download sebelumnya.
Nah, kalau kalian udah ada semua bahannya, mari kita lanjut ke bagian pembuatan servernya. Pertama, pastikan kalian sudah ngeset static IP address untuk Raspberry Pi kalian dan udah mengerti cara untuk SSH ke Raspberry Pi kalian. Untuk caranya, saya udah share di video sebelum ini. Saya juga bakal taruh link di deskripsi juga. Pertama, kita mau SSH ke Raspberry Pi kita. Habis itu, kita mau bikin Raspberry Pi kita untuk support NTFS atau exFAT. Jadi, tergantung dari external hard disk kalian mungkin akan memakai file system antara NTFS dan exFAT tersebut. Dan secara bawaannya, si Raspberry Pi OS ini nggak support NTFS dan exFAT. Jadi kita mau membuat Raspberry Pi kita bisa membaca file system tersebut. Caranya juga mudah, kalian tinggal paste aja kode ini di terminal kalian. Ini itu untuk NTFS, dan ini untuk exFAT. Nanti saya akan taruh juga kode-kode ini di deskripsi, jadi kalian tinggal copy paste. Nah, habis itu udah deh, Raspberry Pi kalian udah bisa ngebaca NTFS dan exFAT. Nah, habis itu kita mau buka browser kita dan kita search Samba server Raspberry Pi PMyLifeApp. Kita pilih yang dari website PMyLifeApp ini ya. Nanti deskripsi dari website ini bakal gue taruh di deskripsi juga. Nah, jadi di situ dia udah kasih langkah demi langkah apa yang kalian harus lakukan untuk ngeset server kalian. Dan di sini saya mau menjelaskan lebih dalam lagi kenapa kalian melakukan hal-hal tersebut yang disuruh oleh website ini. Jadi kalian nggak buta asal copy, tapi juga mengerti. Nah, kenapa kita pakai Samba server? Seperti yang kita bisa baca di sini ya, Samba server ini sangat kompatibel dengan berbagai OS. Jadi kalian bisa akses server ini dari Windows, Mac, iPad, iPhone, Android, Linux, dan sebagainya. Makanya ini akan sangat cocok untuk kalian yang punya berbagai jenis perangkat. Yang pertama ini adalah untuk mengupdate OS Raspberry Pi kita. Jadi, setiap kali kita mau membuat proyek baru, pastikan Raspberry Pi kita di versi terbaru. Caranya mudah. Kita tinggal copy aja dua command line ini satu persatu. Nah, kalau udah terupdate, kita ke bagian selanjutnya, yaitu nomor 2. Nah, di sini command line ini bakal menginstal Samba server ke Raspberry Pi kita. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, di sini kan muncul opsi ya, kita mau yes aja. Kenapa? Karena di sini dia bilang kalau kita pakai router dengan sistem DHCP, kita harus ada konfigurasi tambahan. Dan router rumah kalian pasti pakai sistem DHCP ini. Jadi kita mau pencet yes. Nah, habis selesai install, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ketiga. Tujuan dari bagian ketiga ini adalah untuk membuat folder untuk di-share di server kita. Jadi, ini tuh sistemnya nge-share satu folder berserta isi-isinya. Jadi, semua file yang kalian masukin ke folder ini bakal ke-share dan muncul di server. Karena saya akan memakai external hard disk sebagai sumber yang saya mau share, jadi saya skip bagian ini. Nah, lanjut ke bagian 4 dan 5. Di sini kita mau mengkonfigurasi Samba server kita supaya dia tahu folder apa aja yang mau di-share. Sebelum itu pastikan kalian sudah mencolok external hard disk kalian ya. Kalau udah, kita tinggal copy saja command line ini. Habis itu bakal muncul banyak teks kayak gini nih. Kita tinggal scroll ke bagian paling bawah. Nah, di sini kita balik ke browser kita. Kita mau copy semua yang ada di sini, kita paste ke terminal line ini. Di sini kita mau edit beberapa bagian. Yang paling atas ini yang ada tulisan PMyLifeApp Share, ini tuh adalah nama server kita. Kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini saya ganti ke harddisk 2TB. Habis itu untuk path, kita mau ganti ke lokasi eksternal harddisk kita. Untuk cari taunya, kita tinggal buka VNC, kita login. Habis itu kita ke bagian files, kita pilih eksternal harddisk kita. Nah, di bagian pojok atas ini bakal muncul directory dari harddisk kita. Kita ya copy aja, kita ganti ke sini. Udah deh. Tinggal kita save dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Udah deh. Step selanjutnya adalah kita mau set password untuk server kita supaya nggak bisa diakses oleh semua orang. Kita tinggal copy paste saja command line ini, kita Enter. Nah, di sini kita tinggal masukin password kita. Udah deh, keganti passwordnya. Nah, sekarang udah selesai semua nih. Sekarang kita cuma perlu merestart server Samba kita supaya konfigurasi yang tadi kita udah bikin bisa diimplementasikan. Caranya juga mudah. Kita tinggal copy paste saja command line ini, kita Enter. Udah deh, sekarang server kita udah aktif. Nah, sekarang kalau servernya udah aktif, cara aksesnya gimana? Kalau kalian pakai Windows, kalian tinggal ke My Computer, pencet yang komputer ini, pilih Map Network. Nah, di sini kalian tinggal masukin /2 kali IP address Raspberry Pi kalian, / lagi, dan masukin nama server kalian. Enter, udah deh, langsung masuk ke server kalian. Kalau kalian diminta username dan password, username-nya adalah Pi, passwordnya yang tadi kalian set di awal. Kalau kalian pakai Mac, caranya mudah. Tinggal pencet Command plus K, ketik smb.2 / 2 kali, terus masukin IP address dari Raspberry Pi kalian. Tinggal pencet Enter.
Kalau ditanya password, ID-nya adalah Pi dan passwordnya adalah sesuai yang kalian setting di awal. Udah deh. Kalau udah berhasil mengakses, server kalian berarti udah berhasil berjalan 100%. Kalian bisa lihat apa aja yang ada di harddisk kalian. Kalian bisa copy, transfer data, hapus, layaknya harddisk kalian kecolok langsung ke perangkat kalian. Dan sebagai bonus, kalau kalian memiliki banyak perangkat dan mau mengakses harddisk yang sama secara bersamaan, kalian juga bisa melakukannya sekarang. Dan ini tuh bisa diakses oleh berbagai perangkat Android, iPhone, iPad, Mac, Windows, semuanya bisa mengakses. Dan kalau kalian pakai aplikasi pemutar video seperti VLC, kalian juga bisa buka video-video yang ada di server kalian. Jadi kalian nggak usah copy-copy file yang ada di server ke perangkat kalian. Kayak misalnya saya di sini ada iPad, saya bisa mengakses semua video yang ada di harddisk tanpa mencolok harddisk tersebut ke iPad saya. Jadi saya nggak usah copy-copy, tinggal buka dan nonton deh. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue, ini adalah salah satu fungsi paling bagus dari Raspberry Pi, di mana kalian bisa membuat home server sendiri, mengakses seluruh data yang ada dari semua perangkat yang ada dalam waktu yang bersamaan. Dan kalian nggak usah lagi repot-repot cabut colok harddisk setiap kali mau akses data tersebut. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen-komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Jadi seperti itu ya. Yang dia ini sih memang benar sih. Maksudnya sintak-sintak komennya itu memang bisa jalan memang. Tapi nanti ntar makin luas lagi tuh. Nanti kalau kalian udah pakai Samba, nanti kalian harus memikirkan juga media autentikasinya. Itu kayaknya nanti bisa hubung begitu juga FTP media autentikasinya bisa dihubungkan ke mana Pak? Bisa kehubungkan ke authentication semacam katakanlah Active Directory. Nah, katakanlah AirDAP. Nah, itulah. Jadi apa itu Active Directory? Active Directory itu ada kumpulan user-user, ya, kumpulan user untuk authentication lah intinya, gitu. Dari dalam sebuah organisasi. Ya, jadi si Samba tadi atau SCFTP tadi, semua server itu biasanya itu terhubung dengan suatu itu Active Directory ataupun AirDAP untuk authentication user. Oke, dari saya sih begitu sudah sampai nggak ada lagi ya yang mau saya sampaikan. Tapi saya mau kasih tugas. Ini nanti saya share. Jadi saya mau kalian buat makalah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Nah, detailnya itu seperti ini. Ya. Ya. Nah, kalian tinggal ikutin dari RKS. Ya. Sistem informasi benar internet. Oke, nah dia RPS ya. Ini saya share. Sebentar di chat. Oke. Ini mau saya share. Nah, ini tuh ada tuh. Kita udah ketemu satu bahasa apa, nanti kalian tinggal cari makalahnya. Kalian buat makalahnya. Katakanlah bab 1 artinya itu pertemuan ke-1 sampai berarti sampai bab 14. Oke. Nah, tujuan saya kenapa buat tugas ini supaya kalian otomatis setidaknya membaca pertemuan 1 sampai pertemuan 14 untuk persiapan ke UAS. Oke. Sebenarnya saya juga sebenarnya tadi mikir apa nggak usah kasih tugas ya, tapi lebih baik tugas makalah deh, otomatis kalian baca juga nanti. Jadi kalian saat nanti mau UAS ya setidaknya udah ada nempel lah dikit-dikit. Oke. Ini saya mau share dulu. Nah, terus juga mau share materi sekarang. Gitu. Nah, intinya sampai bab 14 ya. Saya kasih contoh. Saya buka nih.
Nah, di sini kan nanti kalian ada nih bab 1 mau apa? Ini. Nah, berarti ntar sampai bab 14. Ini agak panjang saya kasih, tapi tolong dikasih ke saya sebelum sebelum hari Senin lah, hari Minggu lah, Minggu jam 12 siang. Email ke email saya seperti biasa, tapi sebelumnya kalian harus ngumpulin dulu ya, yang seperti dulu-dulu. Jadi saya mau dari ketua kelas. Jadi ketua kelas ngumpulin ya, dari beberapa orang, dari 6 orang, dari 5 orang, masuk dia berarti 6 orang. Dan nanti saya terima dari dia, email dari dia. Jadi jam 12 siang, hari Minggu. Minggu itu tanggal berapa? Tanggal 4 kalau nggak salah, 4 Juli ya. Ya 4 Juli. Nah, 4 Juli 2021, jam 12 siang. Oke, ketua kelas nggak boleh telat. Kalau telat, otomatis saya anggap kalian tugasnya 0 semua. Oke, Baik, Pak. saya rasa sih harusnya sih cukup lah ya. Tidaknya kalian bisa baca dulu di internet. Ya, intinya ya kalian sudah pintar di generasi inilah ya. Nggak usah harus saya ajarin, harusnya sudah bisa sangat gampang buat makalah. Ya, hanya bedanya ini sampai 14 bab. Itu challenge-nya. Nah, itu oke. Oke, saya rasa sih tidak ada dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke. Nah, terkait tugas, seandainya dari kalian tidak cuma mampu sampai di bab 6 atau bab 7, tidak apa-apa, kirim aja. Nanti biar saya yang menilainya. Ya otomatis, ya pasti ada pengurangan, nilainya tidak optimal. Tapi kan poinnya adalah kalian mengumpulkan tugas. Artinya kalian melakukan kewajiban kalian sebagai murid, sebagai mahasiswa maupun mahasiswi. Attitude itu lebih bagus gitu loh, dibandingkan kalian tidak mengirimkan tugas sama sekali. Dan juga jangan sampai kalian cuma ngirim tugas bab 1 atau bab 2. Itu attitude juga nggak baik. Itu antara ngejain atau nggak ngejain itu. Oke. Dari saya sudah nggak ada yang lagi mau saya sampaikan. Kalau kalian nggak ada yang mau ditanyakan, saya tutup pertemuan ke-12 kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan ke-13. Nah, rencana saya itu, saya sih masih mempertimbangkan untuk pertemuan 13, apakah saya gabung dengan materi di pertemuan 14, sehingga nanti kita di pertemuan 14 kita tinggal bahas yang mau diujiankan, atau saya pisah aja, ya pertemuan 13, 13, 14, 14, saya sisain waktu nanti berapa menit, harusnya cukup sih, buat kisi-kisi UAS. Oke, dari saya tidak ada yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir maupun yang tidak hadir. Nanti bisa di cross check temannya, apa dia sakit atau dia apa. Kalau dia nggak ada informasi sama sekali, ya udah saya anggap dia absen. Ya, selamat siang. Tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau bisa jangan keluar dulu karena sekarang lagi tinggi COVID di Indonesia. Oke, terima kasih banyak semua. Baik, terima kasih juga, Pak. Yo, bye.